Ada syair di dalam Teragata, Catuka Nipata Bagu Tera. Nanti dibantu. Ahang midena pakato Vihara upanikaming. Saya dikuasai oleh midha, kemalasan. Midha itu lebih mengacu pada kemalasan karena fisik. Tina itu batin, midha itu karena fisik. Seperti misalnya habis makan gitu. Vihara upanikaming, meninggalkan wihara. Jadi ketika dikuasai oleh kemalasan, nah bante bagu, ini dari bagu tera, kemudian pergi atau keluar dari wihara. Wihara itu kalau zaman dulu tidak seperti ini, besar. Wihara itu artinya apa? Kuti. Cangkamang abiruhanto tatewa papating cama. Kemudian naik ke atas, mungkin ada tempat ke atas abiruhanto untuk bermeditasi cangkama, berjalan. Tetapi tatewa papating cama, tapi saya jatuh ke tanah di tempat tersebut. Tatewa, on that very spot. Tata ewa, ewa itu very ya, very spot. Jadi artinya di situ. Di situ juga, betul. Gatani parimajitwa punna paruhya cangkamang. Dan setelah mengusap tubuh gatani, aruhya punna cangkamang, jadi kembali naik ke atas untuk meditasi cangkamana. Cangkame cangkaming sohang ajatang susama hito. Dan ketika saya bercangkamana, ajatang susama hito, secara internal batinnya terkonsentrasi dengan baik. Nah ini penting karena sekarang terkadang orang berpikir, mencapai konsentrasi itu kalau meditasi duduk, meditasi jalan itu sulit konsentrasi. Padahal ya sebenarnya kalau zaman Sang Buddha itu sangat populer di antara para biku untuk meditasi jalan. Dan banyak yang mencapai kesucian dengan meditasi jalan. Termasuk ini sebenarnya. Nah, tatome manasikaro yuniso udapat jata. Jadi pada saat beliaunya ini bermeditasi jalan, nah tatome manasikaro muncul dari situ, muncul perhatian, attention. Tapi perhatian yang yoniso. Jadi yoniso artinya perhatian yang bijak. Jadi muncul perhatian yang bijak pada saya, pada Bante Bagu. Adi nawo paturaho nibita samatitata. Jadi bahaya terlihat dengan jelas. Paturahu artinya clear, jelas. Adi nawa di sini artinya bahaya apa? Ya bahaya sangsara, bahaya batin dan jasmani. Itu tampak dengan jelas. Nibida samatitata, kemuakan, ketidaktertarikan terhadap batin jasmani, terhadap dunia, itu sama titata, kokoh. Ya. Titata itu berdiri, tapi maksudnya adalah kokoh. Sama titata ya, kokoh. Sama itu ya sangat ya, jadi sangat berdiri. Tapi maksudnya sangat kokoh ya. Sangat berdiri. Jadi rasa muak, ketidaktertarikan terhadap dunia, terhadap pancakanda, batin dan jasmani itu sangat kokoh. Ini pada saat meditasi jalan. Nah, kemudian tato citang vimucime pasadama sudah matang. Nah, dari situ batin saya terbebaskan. Lihat, meditasi jalan. Batinnya terkonsentrasi dengan baik. Kemudian batinnya juga terbebaskan dari apa? Kotoran batin. Pasak dhamma sudah matang, melihat dhamma, fenomena sebagaimana adanya. Sudah matang artinya secara realnya. Realnya apa ya? Anicca, dukkha, anatta. Realnya adalah padicca samuppada. Jadi melihat dhamma secara real.
Itu pada saat meditasi jalan, batinnya terbebaskan. Tiso vija anupata katang buddha sasananti. Nah, 3 pengetahuan telah dicapai apa saja? Pube niwa sanusatinyana. Jadi mampu mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Dibaca kunyana, memiliki mata dewa, mampu melihat hukum karma. Jadi dibaca itu mengacu pada hukum karma sebenarnya. Jadi melihat orang seperti ini karena perbuatan ini terlahir di alam ini. Orang seperti itu karena perbuatan seperti itu terlahir di alam itu. Itu dibacaku. Dibacaku nyana. Sama kan? Dibacaku kan sama kan? Iya sama. Sama saja. Ya, kemudian yang terakhir yang 3 ya jelas asawakayanya. Nah, artinya beliau ini mencapai arahat pada saat meditasi jalan. Pada saat meditasi jalan, dan tidak hanya mencapai arahat, bahkan langsung dibacaku muncul. Pube niwasanusati nyana muncul juga. Tapi yang aneh kok waktu naik itu Jatuh ya, tapi berdiri lagi. Ya. Loh, kayaknya kejeblos. Ya mungkin kejeblos. Nah ini penting soalnya Pak, kalau kita melihat cerita yang Patacara, itu juga beda lagi. Jadi Patacara ini ketika sedang mencuci kaki, kemudian melihat airnya itu meresap ke tanah, muncul ketenangan. Jadi ketika batinnya tenang, kemudian beliau itu berjalan menuju kuti dan mematikan lampu. Saat mematikan lampu minyak, di saat itu juga mencapai arahat. Jadi bersamaan kotoran batinnya lenyap. Jadi sebenarnya yang menjadi penting itu bukan masalah posisi meditasinya, tapi masalah bagaimana batin kita itu menjadi tenang. Dan tenang itu bisa kapan saja. Pada saat berjalan, pada saat melihat, pada saat duduk, pada saat seperti ini, Bante ini. Nah, pada saat itu ketika batin tenang dan mampu melihat fenomena dengan sebenarnya yang tadi dhamma suddha matang. Nah, disitulah kotoran batin bisa lenyap. Nah, kemudian yang terakhir katang buddha sasananti. Jadi pesan Sang Buddha telah dilakukan. Nah, kita belum melakukan. Kalau belum mencapai kesucian berarti pesan Sang Buddha belum dilakukan. Kita masih ngambang. Nah, ini yang Bante Bagu bisa menjadi inspirasi bagi kita.